Shalom, haleluya, puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Kita jumpa lagi dalam ibadah online kita pada hari ini. Mari sebelum kita akan memuji, memuliakan Tuhan, kita mau berikan hati kita yang terbaik untuk Tuhan. Karena kita percaya tak cukup kita hanya memuji menyembah Tuhan, tetapi yang Tuhan inginkan, yang Tuhan mau adalah hidup memberi diri kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Melakukan firman Tuhan, itu adalah pujian sejati. Kita berdoa, Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Tuhan, kami bawa hati kami di hadirat-Mu. Kami persembahkan hidup kami yang terbaik di atas mezbah-Mu Tuhan, sebagai pujian kami yang sejati. Karena kami tahu itu yang menjadi kerinduan Tuhan dalam hidup kami, yaitu kami menjadi pelaku firman-Mu. Karena kami yakin tak cukup lewat hanya suara kami yang memuliakan Tuhan. Tak cukup hanya kami bernyanyi untuk mengagungkan Tuhan, tetapi hidup memberi diri kepada Tuhan. Itu adalah kerinduan Tuhan saat ini. Menyenangkan Tuhan sajalah, itu kerinduan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan acara ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah urapan Allah, urapan Roh Kudus menjadi bagian kami semua dimanapun kami berada. Kiranya ibadah kami hari ini menjadi ibadah yang berkenan kepada Tuhan dan menyenangkan Tuhan. Ampuni dosa kesalahan kami Tuhan, layakkan kami untuk kami boleh bersama-sama ada di hadirat-Mu yang kudus dan suci. Terpujilah nama-Mu, kami akan buka ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Memuji-Mu lewat suaraku, terasa cukup bagiku. Namun semua ternyata lebih dari yang kukira. Ku hanya peduli diriku, ku tak mau tahu rindu-Mu. Tak cukup hanya ku bernyanyi, mengangkat suara untuk memuji. Hidup memberi diri kepadamu, itu kerinduan-Mu. Tak cukup mulut yang memuji, tak cukup mulut yang bernyanyi, melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Namun semua ternyata lebih dari yang kukira. Ku hanya peduli diriku, ku tak mau tahu
memuji, tak cukup mulut yang bernyanyi, melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Tak cukup hanya ku bernyanyi, mengangkat suara untuk memuji, hidup memberi diri kepadamu, itu kerinduanku. Tak cukup mulut yang memuji, tak cukup mulut yang bernyanyi, melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Haleluya. Mari kita mau menari, memuji di hadapan Tuhan Yesus dengan penuh sukacita. Haleluya. Mempesonaku, Kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, Kau beriku sukacita, Kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru
Haleluya. Mari kita mau katakan bahwa Yesus adalah sukacita kita. Yesus itulah kekuatan kita. Penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Itu sebabnya mari hati kita mau bersuka, memuji nama Tuhan. Jiwa kita bermegah sambil kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi dalam sekitar kehidupan kita, dalam segala keadaan, biarlah sukacita kita hanya dapati di dalam Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan, kau sangat terbukti. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan, kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan, kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka memuji namamu,
Sukacita kami Tuhan tidak ditentukan oleh keadaan kami maupun masalah seberat apapun yang kami alami. Tapi sukacita kami adalah karena buah Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan kami. Itu sebabnya Tuhan, kami percaya sumber sukacita kami hanya ada di dalam Tuhan yang menjadi kekuatan kami. Sehingga apapun yang akan terjadi di dalam kami, di sekitar kami, bagaimanapun nanti keadaan kami, oleh karena dunia yang berubah, tapi kami percaya, kami tetap bersuka cita, karena ada jaminan Tuhan, ada janji Tuhan bagi kami, bahwa rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan. Itu iman kami, itu percaya kami kepadamu Tuhan, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam dunia ini, itu semua dalam kendali Tuhan. Dan kami percaya rencana Tuhan yang terbaik dalam hidup kami. Buatlah kami semakin teguh beriman sungguh kepada Tuhan. Buatlah kami semakin mengasihi Tuhan lebih dari apapun juga dalam dunia ini. Karena kami percaya bahwa kasih Tuhan tidak pernah terbatas. Kuasa Tuhan tidak pernah terbatas. Dan kami yakin Engkau selalu hadir dalam setiap musim hidup kami. Karena Engkaulah sumber kehidupan kami. Engkaulah segala-galanya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kekuatan yang Kau beri buat kami lewat pujian penyembahan kami hari ini. Dan kami percaya pujian kami yang sejati adalah kami ketika kami melakukan semua firman-Mu, semua kehendak Tuhan. Berbicara lewat hamba-Mu Tuhan, nyatakanlah isi hati-Mu dan buatlah kami menjadi pelaku-pelaku firman yang setia dan taat hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus untuk jamahan kuasa-Mu. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahan kuasa-Mu. Terima kasih kami puas dalam hadirat-Mu Tuhan hari ini. Dan kami siap terima dan dengar firman Tuhan dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu dan selamat kita berjumpa kembali dalam ibadah online bersama-sama pada hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan selalu baik dalam hidup kita dan Tuhan senantiasa menyatakan pertolongannya atas kita. Sekalipun ada masalah, ada persoalan, ada tantangan yang kita hadapi, tapi Tuhan itu selalu baik dan memberikan kita kekuatan sehingga dapat menanggung segala perkara. Pada saat ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan satu tema, tempat kita ketetapannya. Sekali lagi saudara, tempat kita ketetapannya. Our place is His determination. Tempat saudara dan saya di mana kita berada, semua adalah karena ketetapannya. Sebelum kita masuk dalam Nats Alkitab hari ini, saya akan menyampaikan sebuah mini kuis Alkitab buat saudara semua yang terdiri dari 3 pertanyaan multiple choice. Yang pertama pertanyaannya adalah mengapa Tuhan Yesus dibaptis air? Apakah untuk menggenapi seluruh kehendak Allah? Ataukah supaya dilihat banyak orang? Atau karena terpaksa? Pertanyaan kedua, siapakah yang membaptis Tuhan Yesus dengan air? Apakah Petrus? Apakah Yohanes yang dibuang di Pulau Patmos? Ataukah Yohanes Pembaptis? Dan pertanyaan ketiga, siapa yang membaptis kita dengan Roh Kudus? Apakah pendeta di gereja kita? Apakah hamba Tuhan yang berkarunia? Ataukah Tuhan Yesus? Bagi saudara yang ingin berpartisipasi dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, saudara dapat menjawabnya di kolom komentar dari video ibadah online hari ini. Jawaban yang benar akan kami sediakan di hari berikutnya dan akan kami pin supaya muncul sebagai komentar yang pertama. Baik saudara yang dikasihi Tuhan, Nats Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam kitab Mazmur 47 ayat 1-4.
Mazmur 47 ayat 1-4 tertulis demikian. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita, suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita, kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Biarlah kita semua yang membaca dan mendengar menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang taat dan setia. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan di dalam peta dunia yang saya tunjukkan di screen pada saat ini, saudara dapat melihat ada negara Turki di sana, ada Syria, ada Irak, Saudi Arabia, Egypt atau Mesir, Libya, Algeria, Maroko, Uzbekistan, Kirgistan, Spanyol, Italia, Romania, Prancis, Yunani atau Greece, Portugal, dan negara-negara lainnya. Tapi saudara tidak dapat membaca di situ tulisan negara Israel. Mengapa saudara? Karena wilayah negara Israel adalah kecil, hanya sepenggal saja di sebelahnya Syria. Dibandingkan dengan Syria atau Irak, besarnya wilayah Israel itu tidak seberapa saudara. Nanti baru kelihatan kalau kita zoom peta ini. Kalau saudara punya aplikasi map di handphone saudara, lalu saudara zoom in atau memperbesar peta itu, barulah kelihatan di mana Israel. Apa yang mau saya sampaikan di sini saudara? Bahwa dengan wilayah sekecil itu, bangsa Israel di dalam ayat ini, mereka bersyukur kepada Tuhan. Kita perhatikan di Mazmur 47 ayat 1-4 ini, khusus di ayat yang keempat. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita, kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Mereka mengakui pemilihan Tuhan. Mereka mengakui penetapan Tuhan yang telah memberikan mereka tanah pusaka, kebanggaan Yakub. Dan untuk itu mereka bersorak-sorai. Tuhan yang menetapkan setiap bangsa saudara. Tuhan yang membuat batas-batasnya. Kalau kita melihat peta ini saudara, di dalam peta ini setiap negara itu mempunyai batas-batas. Bagaimana batasan-batasan itu ditetapkan? Meskipun secara lahiriah kelihatannya manusia yang menetapkannya, tapi pada dasarnya Tuhanlah yang menetapkan itu semua. Tuhan yang menetapkan bangsa Saudi Arabia ada di situ. Tuhan yang menetapkan bangsa Afghanistan di tempatnya. Tuhan yang menetapkan bangsa Romania di situ. Bangsa Italia di wilayahnya. Bangsa Prancis di wilayahnya. Dan semua bangsa-bangsa lain di wilayahnya masing-masing. Tuhan juga yang menetapkan bangsa Indonesia di wilayahnya yang sekarang. Tuhan yang menetapkan India, Nepal, Cina, dan sebagainya. Kita perlu sadari akan kebenaran ini saudara, dan menerima penetapan Tuhan itu atas kita. Dari kebenaran ayat-ayat dalam Mazmur 47 ini, kita akan belajar 4 hal. Yang pertama adalah tempat kita, syukur kita. Kita kembali perhatikan Mazmur 47 ayat 1-4 ini, khususnya di ayat yang pertama. Hai segala bangsa bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Apa maknanya di sini saudara? Maknanya adalah bahwa mereka mengucap syukur, memuji Tuhan atas penetapan Tuhan yang telah memberikan tanah pusaka, wilayah untuk bangsa Israel, keturunan Yakub. Padahal kalau dibandingkan dengan wilayah-wilayah lainnya, wilayah bangsa Israel itu kecil. Sangat kecil saudara, bahkan dibandingkan dengan Indonesia sekalipun. Indonesia terlalu besar wilayahnya kalau di-compare atau dibandingkan dengan Israel. Tapi di dalam ayat ini mereka memuji-muji Tuhan, mengajak setiap orang untuk memuliakan Tuhan, bersorak-sorai. Dengan kata lain mereka bersyukur kepada Tuhan atas apa yang Tuhan berikan kepada mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, berkaitan dengan hal ini, kita perlu menyadari bahwa tempat kita saat ini harus kita syukuri.
Kita hendaknya berterima kasih kepada Tuhan. Mungkin rumah tempat kediaman kita begitu kecil, mungkin masih sewa, mungkin bahkan ada yang masih kos, mungkin ada yang tinggal di desa, di tempat terpencil. Bersyukur saudara, dimanapun kita berada. Mungkin dalam pekerjaan, kita bekerja di kantor yang tidak terkenal. Mungkin kita kerja di pabrik, mungkin saudara sebagai pengusaha dari sebuah usaha kecil-kecilan. Bersyukurlah saudara untuk itu semua. Mungkin saudara menjadi ibu rumah tangga saat ini. Saudara ditempatkan Tuhan sebagai bapak rumah tangga. Tetaplah bersyukur. Mungkin saudara berada di sebuah keluarga yang kalau dibandingkan dengan keluarga-keluarga lainnya, saudara merasa kecewa secara manusia. Mari belajar bersyukur selalu. Bukanlah suatu kebetulan kalau Tuhan menetapkan kita lahir di sebuah keluarga. Sekalipun keluargamu mungkin miskin, dipandang hina, dipandang rendah orang lain, bersyukur selalu saudara. Tempat kita adalah syukur kita. Yang kedua saudara, tempat kita adalah tugas kita. Di dalam Kisah Para Rasul 28 ayat 1-2 dan ayat 8-9, di situ tertulis, setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah Pulau Malta. Penduduk pulau itu sangat ramah terhadap kami. Mereka menyalakan api besar dan mengajak kami semua ke situ, karena telah mulai hujan dan hawanya dingin. Ketika itu ayah Publius terbaring karena sakit demam dan disentri. Paulus masuk ke kamarnya, ia berdoa serta menumpangkan tangan ke atasnya dan menyembuhkan dia. Sesudah peristiwa itu datanglah juga orang-orang sakit lain dari pulau itu, dan mereka pun disembuhkan juga. Kedatangan Paulus ke Pulau Malta didahului dengan badai yang melanda kapal mereka. Bukanlah tujuan Paulus dan tawanan-tawanan lainnya untuk berangkat ke Pulau Malta, tapi kehendak Tuhan dan penetapan Tuhan dengan cara yang kelihatannya sebagai kecelakaan, sebagai sebuah accident, dengan melalui badai, topan dan gelombang yang dahsyat yang membuat mereka terdampar sampai Pulau Malta. Itu semua sekali lagi adalah karena penetapan Tuhan. Dan ternyata kehadiran Paulus di pulau itu mempunyai satu tujuan. Ada tugas yang Tuhan berikan. Paulus ditempatkan di situ untuk sementara waktu, untuk menjadi berkat, untuk menjadi kesaksian, untuk menjangkau jiwa-jiwa, mendoakan yang sakit, dan mengabarkan Injil kepada orang-orang di Pulau Malta. Kalau kita perhatikan Pulau Malta di era sekarang ini, di zaman saat ini, Pulau Malta dipenuhi dengan berbagai gereja. Dan tanda-tanda, bukti-bukti sejarah tentang keberadaan Paulus sangat nyata di sana. Injil diberitakan karena suatu peristiwa yang membuat Paulus terdampar di sana. Saudara yang dikasihi Tuhan, di tempat di mana kita berada, di dalam keluarga, di tempat kuliah, tempat kita studi, di sekolah, di kantor, di dalam pergaulan, di komunitas, lingkungan di mana kita berada, itu bukan suatu kebetulan. Tapi di mana saudara berada, di mana Tuhan menempatkan kita, adalah tugas kita untuk menyampaikan kabar kebenaran, kabar Injil, kabar baik tentang Tuhan Yesus Kristus. Dan tempat kita adalah kesempatan untuk kita melayani Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari jangan sia-siakan keberadaan kita. Dimanapun kita berada, layani Tuhan, kerjakan tugas panggilan yang Tuhan berikan buat kita. Yang ketiga, saudara, tempat kita adalah berkat kita. Dalam kitab Yosua 5 ayat 12 tertulis, lalu berhentilah manna itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh manna lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Di tempat di mana kita berada, selalu ada berkat Tuhan. Berkat Tuhan mungkin berbeda-beda, saudara. Tapi yang pasti pemeliharaan Tuhan selalu tersedia atas kita. Ketika bangsa Israel berada di padang gurun selama 40 tahun, Tuhan selalu memberikan mana bagi mereka, makanan setiap hari, sehingga mereka terberkati.
terpelihara di padang gurun. Tapi ketika mereka sampai di tanah Kanaan, mana yang turun dari langit itu berhenti dan tidak ada lagi. Mereka mendapatkan berkat makanan dari tanah Kanaan. Di padang gurun mereka diberkati. Di tanah Kanaan mereka juga diberkati. Walaupun berkatnya berbeda, tapi sekali lagi pemeliharaan Tuhan selalu sama. Dimanapun kita berada saudara, pasti selalu ada berkat Tuhan. Itu sebabnya jangan khawatir. Mungkin saudara merasa, tempat kerja saya tidak mentereng, tidak terkenal. Mungkin saudara tinggal di desa yang jauh. Saudara tinggal di tempat terpencil. Saudara tinggal di dalam suatu lingkungan yang kelihatannya bukan tempat yang baik. Tapi percaya saudara, jangan khawatir. Percaya bahwa Tuhan menyediakan berkat buat saudara dan saya, buat kita semua anak-anaknya. Saat ini Indonesia seringkali digembar-gemborkan, sedang gelap, sedang krisis. Banyak orang sedang panik, ingin keluar dari Indonesia. Sementara itu di luar negeri banyak orang ingin keluar dari negaranya. Mari saudara yang dikasih Tuhan sadari, di mana kita berada, di situ berkat Tuhan tersedia. Itu sebabnya jangan khawatir, jangan takut. Karena pemeliharaan Tuhan pasti nyata dalam hidup kita. Hal yang keempat saudara, tempat kita, doa kita. Dalam Yeremia 29 ayat yang ke-7 tertulis, usahakanlah kesejahteraan kota, kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Di saat bangsa Israel dibuang ke Babel, Tuhan memberikan firman-Nya melalui Nabi Yeremia, supaya mereka mendoakan kota di mana mereka ditempatkan Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan mereka. Pertanyaan buat kita, sudahkah kita berdoa bagi kota, bagi desa, bagi tempat di mana kita tinggal pada saat ini? Sudahkah kita meminta berkat Tuhan, memohon kesejahteraan dari Tuhan? Ataukah kita membenci kota di mana kita berada? Kita membenci orang-orangnya. Kita tidak suka, kita kecewa dengan kota di mana kita berada ataupun desa di mana kita tinggal. Mungkin ada di antara saudara yang merasa kecewa dengan kantor tempat saudara bekerja, dengan bisnis yang saudara jalankan. Saudara tidak suka dengan keluarga di mana saudara berada. Saudara tidak suka dengan lingkungan di mana saudara tinggal. Mari saat ini saudara doakan, berdoa untuk negara, untuk kota, untuk wilayah di mana kita berada. Berdoa untuk pemerintah, untuk masyarakat, untuk semua orang, agar semuanya dalam keadaan aman, baik dan sejahtera. Saudara yang dikasih Tuhan, dimanapun kita ditempatkan Tuhan, dimanapun kita tinggal, itu semua harus kita syukuri. Kita perlu sadari Tuhan yang menetapkan kita. Dan karena itu jadilah pribadi-pribadi yang melakukan tugas, yang melaksanakan panggilan Tuhan di mana kita berada. Dan percaya Tuhan selalu memelihara kita. Di mana ada panggilan Tuhan, di mana ada penempatan Tuhan, di situ juga pasti ada berkat Tuhan. Jangan lupa untuk berdoa untuk wilayah di mana kita tinggal. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan kita. Keamanannya adalah keamanan kita. Ayat hafalan kita hari ini, saudara, terdapat dalam ayat yang terakhir tadi, yaitu Yeremia 29 ayat yang ke-7. Mari sama-sama kita ucapkan. Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota, kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Kami sadari bahwa bukan suatu kebetulan, bukan juga suatu kecelakaan, kalau kami ada di mana kami berada saat ini. Semuanya itu adalah penetapan dari Tuhan. Dan di dalam semuanya ada maksud Tuhan. Kami bersyukur untuk penempatan Tuhan. Kami bersyukur untuk tempat di mana kami bekerja. Kami bersyukur untuk keluarga kami. Kami bersyukur untuk lingkungan di mana kami berada. Kami bersyukur untuk wilayah di mana Tuhan menempatkan kami.
Terima kasih Tuhan untuk karunia-Mu, penetapan-Mu atas kami. Tolong kami Tuhan supaya kami tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk kami melaksanakan tugas panggilan Tuhan di mana kami berada. Sehingga kami menjadi saksi-Mu, menjadi terang-Mu bagi orang-orang di sekitar kami. Ajar kami Tuhan untuk mengerti bahwa Tuhan selalu akan menyediakan apa yang kami perlukan. Kami tidak akan kekurangan. Berkat Tuhan akan selalu kami alami. Itu sebabnya kami tidak mau khawatir. Kami tidak mau cemas dan takut. Karena percaya Tuhan selalu bersama dan menopang serta memelihara kami. Terima kasih Tuhan. Ajar kami juga untuk berdoa untuk kota di mana kami berada. Berkati ya Tuhan saat ini wilayah kota dan negara ataupun desa di mana kami berada saat ini. Berikanlah keamanan, kedamaian dan kesejahteraan. Dan lawatlah ya Tuhan setiap orang di tempat di mana kami berada. Curahkanlah roh-Mu agar setiap orang di mana kami berada mengalami lawatan Tuhan dan mereka percaya kepada-Mu serta menerima anugerah keselamatan. Terima kasih Tuhan. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari-hari ke depan, di sepanjang minggu yang akan berjalan. Sertai kami dengan kuat kuasa-Mu. Jadikan kami pemenang-pemenang di dalam segala perkara. Kami berdoa bagi yang sedang dalam pergumulan, sakit penyakit, masalah finansial, masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, dan berbagai persoalan tantangan lainnya. Kami mohon lawatan Tuhan atas setiap kami. Nyatakan kuasa pertolongan-Mu, mujizat, kesembuhan, terobosan dan pertolongan ajaib bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya dan kami aminkan pertolongan Tuhan nyata bagi kami. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Curahkanlah roh-Mu ya Tuhan, agar terjadi kebangunan rohani dan semua orang boleh mengalami lawatan Tuhan dan percaya kepada-Mu Tuhan Yesus. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali untuk menjemput kita dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, ibadah kita bersama-sama secara online sudah selesai, tapi ibadah kita kepada Tuhan secara pribadi terus berlanjut, karena ibadah yang sejati adalah kehidupan kita yang dipersembahkan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat hari Minggu dan sampai jumpa dalam ibadah online yang selanjutnya. Haleluya.